Mas Zulkarnain, owner dari Engineering Ascard. Kabarnya gimana? Alhamdulillah luar biasa baik, dijaga untuk tetap baik juga sih. Semoga kebaikannya nular sampai sini. Amin, amin, amin. Weekend tapi nggak kemana-mana ya? Weekend ya di sini aja emang. Sini aja. Bikin tagline sendiri ya? Di sini aja ya? Nggak di rumah sini aja, tapi nggak di rumah aja, di sini aja. Soalnya ini rumah orang juga sih. Oh gitu. Benar. Jadi di sini tuh bisa berarti di rumah orang ya, di manapun gitu. Penting di sini aja. Iya, di sini aja. Mau minta waktunya nih Mas Zul, kita mau sharing-sharing dikit ya. Siap-siap Mas Niko. Mau sharing-sharing, aku lagi ada topik nih. Topiknya itu aku mau ngajak ngomong tentang karir dan passion. Asik ya. Mantap, kayaknya ya. Seru nih kayaknya. Kayaknya seru ya. Kita coba nih. Seru beneran nggak? Kalau nggak nanti podcastnya kita delete ya. Oh iya, siap, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Buat arsip pribadi aja. Iya, pribadi aja ya. Iya. Yalah. Oke. Gini nih Mas Zul. Mas Zul sendiri kan, kebetulan aku kenal Mas Zul kan dulu waktu ikut organisasi di kampus kan. Nah, betul. Organisasinya kewirausahaan juga. Nah, dari Mas Zul sendiri, emang dari dulu memang suka berwirausaha, suka berdagang, atau kalau lihat sesuatu hawanya pengen jual gitu? Ya sesuatu pengen jual. Enggak sih. Jadi gini, awalnya sih gimana ya? Mungkin kita mulainya dari mana ya? Dari paling awal dulu aja ya, biar ngurut gitu ya. Oh boleh. Jadi mungkin karena lingkungannya saya kan memang keluarga kan memang semua dagang ya. Dagang semua. Mungkin paling seenggaknya itu kan nyambung juga sama bisnis ya. Akhirnya dulu sih pas waktu saya pendidikan masuk SMK, itu niatan saya hanya sampai ke pengen lulus itu masuk ke Yamaha gitu. Dulu impiannya cuma nyampe masuk ke perusahaan manufacturing kan, teknik mesin waktu itu. SMK-nya apa? Ambilnya apa? Teknik mesin juga? Ya. Terus ya sebatas itu nyampe ke pengen masuk ke Yamaha. Tapi pas di kelas 3 itu pernah ikut seminarnya HIPMI di UPI Purwakarta. Di kampus UPI Purwakarta. Gak tahu, pokoknya diajakin temen ikut ke situ. Ada link ke situ, terus dari situ tuh waktu itu pas pengisi itu Mas Gigin Mardiansah dari IPB yang bikin boneka Horota waktu itu. Waktu itu dari situ saya nanya juga di situ, antusias gitu kan terkait wirausaha. Akhirnya pulang dari situ udah memutusin pengen wirausaha aja lah gitu. Jadi untuk tujuan yang tadi awalnya pengen masuk ke perusahaan manufacturing itu ganti arah, belok arah. Iya, gitu ceritanya tuh. Awalnya seperti itu. Awal mulanya ada niatan itu dari situ sih. Dan setelah lulus SMK yang tadi katanya sudah menghilangkan keinginan kerja di manufacturing, kuliahnya di Politeknik jurusan teknik mesin lagi. Iya. Jadi itulah jalan hidup kita, itu nggak tahu benar Mas Niko. Ada orang yang katanya harus jalani aja dulu atau gimana, nggak tahu ya mana yang benar. Tapi yang pasti kita jalanin dengan serius aja lah semuanya gitu kan. Nggak ada yang istilahnya sia-sia lah. Sia-sia nggak ada. Jadi waktu itu sebenarnya nggak niat kuliah juga sebenarnya Mas Niko. Jadi waktu itu memang gitu. Niatnya pas SMK itu banyak juga pendaftaran kayak yang kerja ke Jepang seperti itu ya. Jadi teman-teman saya ada 5 orang kalau nggak salah yang berangkat ke Jepang juga. Jadi pas SMK itu gajinya gede banget ya, waktu itu. Dan anehnya saya itu nggak tertarik gitu, nggak daftar juga gitu. Jadi waktu itu saya pas lulus itu niatnya mau jualan ayam potong aja gitu waktu itu. Karena kondisinya lulusan teknik mesin pengen jualan ayam potong aja. Soalnya alasannya kenapa? Karena ngelihat kakak saya yang memang istilahnya maju di ayam gitu kan. Ya logis lah ya, masih ada alasannya ya. Masih logis lah. Ya. Terus nggak tahu kenapa terus ujung-ujungnya tuh, nah yang kakak saya itu malah nyuruh kuliah gitu kan. Itu daftar di Polines ya, di kampus kita ya, kampus kita tercinta yang dibanggakan. Jadi waktu itu masuk Polines itu pun sekian di daftar ujian mandiri. Jadi istilahnya itu kan udah telat-telatnya ya. Ya paling akhir. Jadi udah kebiayaan timeline itu, ya udah ikut daftar itu aja lah. Ya sebenarnya sih awalnya udah ada daftar undip juga sih, cuma nggak lolos juga kan gitu kan. Ya itulah nasib ya.
nggak keterima. Kalau keterima mungkin sekarang masih kuliah, Mas. Iya. Terus akhirnya masuk Polines kan. Itu kan Polines itu kan dicetak buat kerja ya. Iya, seharusnya vokasi kan. Vokasi kan lebih banyak praktek juga gitu kan. Bener-bener buat kerja lah, siap kerja kan, dituntut untuk siap kerja. Ada seragamnya ya? Iya, pokoknya disiplin juga masuk jam 7 gitu kan. Tapi pas memang karena udah niatan juga, jadi udah jadi cita-cita ya yang tadinya apa? Pokoknya udah melekat lah bahwa saya pengen jadi seorang pengusaha gitu ya. Jadi pas masuk masuk ke kampus Polines pun di hari pertama saya udah menekatkan dalam hati itu. Hari pertama itu benar-benar hari pertama saya ingat itu. Saya berjalan di lapangan hitam ya di depan Bank Jateng itu. Saya dalam hati saya harus sudah punya usaha gitu. Okay. Itu di hari pertama saya masuk kuliah. Tancapin aja gitu di hati. Waktu itu kalau di zaman sekarang kan ribet lah bikin planning segala macam, perhitungan dan sebagainya. Waktu itu saya nggak tanpa kayak gitu-gitu, langsung aja gas aja lah. Akhirnya nggak banyak mikir, terus saya lihat langsung jualan pulsa aja lah, yang gampangannya kan gitu ya, yang semua ada gitu kan. Yang penting bisa muterin duit ya, istilahnya kan. Yang penting kan belajarnya dulu gitu kan. Kayak gitu. Betul. Gitu awalnya dari situ, Mas. Sebenarnya banyak sih yang dijalanin, nggak cuman itu aja. Jualan. Iya, sempat jualan apa molen pernah juga ya. Macam-macam lah. Macam-macam donat. Keren. Juga pernah. Donat pernah, jatuh bangunnya luar biasa lah. Nah, dari awal memang oke, aku pengen jualan, aku pengen berbisnis. Tapi kenapa kok lanjut kuliah? Apakah ada faktor eksternal? Misalkan mungkin orang tua ingin masuk kuliah, atau mungkin keluarga, atau gimana, Mas? Jadi gini, Mas. Kalau untuk kuliah itu orang tua pasti pengen ya. Namanya anaknya kuliah itu pasti pengen, karena di sekampung saya pun namanya di orang kampung itu kan yang kuliah itu bisa dihitung jari lah istilahnya. Jadi jarang. Jadi suatu hal yang membanggakan juga. Saya memandangnya sebagai itu sih. Jadi sebagai membanggakan orang tua juga. Jadi kita sebagai anak itu kan tugas kita itu untuk mengangkat derajat orang tua kan. Salah satunya. Jadi waktu itu ya saya kuliah itu karena kita kan nggak tahu masa depan juga sih, Mas Niko. Jadi waktu itu kuliah ini hal yang bagus, bisa jadi ini jalan saya menuju sukses juga. Sekarang kan baik pengusaha ataupun istilahnya karyawan pun nggak ada yang lebih mulia sebenarnya kan. Iya. Jadi waktu itu saya ya, alhamdulillah saya dikasih kesempatan. Saya pun berdoanya waktu awal itu daftar di Undip tuh, ya Allah mudah-mudahan saya keterima di Undip. Setelah nggak keterima, saya rubah doanya, ya Allah kalau misalkan kuliah ini akan baik untuk hidup saya, mudah-mudahan terima gitu kan, mudah-mudahan diterima. Kalau enggak, kalau memang ini bakal buruk untuk hidup saya, enggak diterima pun enggak masalah. Jadi itu lebih apa ya, lebih lega banget gitu kan, lebih tenang, berserah ya, benar, dah full berserah. Benar. Jadi waktu itu emang gitu. Jadi akhirnya ketika diterima berarti wah ini berarti ada jalan hidup, ada sesuatu nih, pasti nggak ada, bukan hal kebetulan juga gitu kan istilahnya. Jadi waktu itu kuliah bukan berarti karena cita-cita mau usaha terus nggak kuliah, nggak gitu juga gitu. Waktu itu ya tetap saya jalanin dengan serius juga gitu kan. Alhamdulillah walaupun istilahnya kuliah sambil berusaha, nilai saya nggak jeblok-jeblok amat gitu kan istilahnya. Alhamdulillah. Pasti pandai dipajang gitu ya. Dilihat orang gini. Jadi di kelas itu kan setengah SMK, setengah mesin. Nah, SMA. Setengah mesin, setengah SMK, setengah SMA. Tapi yang SMK-nya itu kebanyakan otomotif semua. Yang mesin cuman kayaknya cuma saya doang deh. Jadi yang SKS apa ya sebutannya, SKS ya? SKS yang nilainya angkanya 4 kalau nggak salah. Yang paling tinggi itu berapa? Pokoknya 4. itu saya yang menguasai semua gitu loh istilahnya. Kayak praktek kayak gitu kita mau coba. Jadi walaupun istilahnya teori-teori agak kalah, kita ambil di sisi yang gede aja gitu kan. Strateginya gitu aja. Jadi IPK saya tinggi gitu walaupun di teknik mesin, alhamdulillah gitu kan. Gitu. Jadi kuliah nggak ambruk juga, terus disambi juga wirausaha kecil-kecilan kan, yang penting jalan, yang penting belajar juga gitu kan, muterin uang, terus sama organisasi juga di UKM kewirausahaan buat ngelatih mental juga, buat ya organisasi sama relasi juga ya. Relasi di MI juga. Betul. Nah, kalau dari Mazul nih, ini memang di tempatnya Mazul, mungkin tadi Mazul bilang yang lulusan sarjana atau mungkin kuliah itu lebih ke kuliah, itu kan bisa dihitung pakai jari. Yeah. Nah,
Abis lulus itu kan udah pasti pertanyaan tuh. Anaknya kerja di mana, Bu? Misalkan gitu kan. Sekarang jadi itu gimana, Mas? Oke, jadi gini, waktu saya pertama mau berangkat pun ada sih tetangga saya yang bilang, paling ujung-ujungnya juga kerja gitu kan. Dan nyampe sekarang saya ingat gitu kan. Jadi tamparan waktu itu pun saya udah ini jadi tamparan buat motivasi waktu itu pun. Tapi gini, jadi waktu memang sebelum saya kuliah, jadi karena prosesnya saya udah mulai dari awal, bukan hal yang kaget dadakan pas lulus tanpa persiapan gitu kan ya, Mas Niko. Kondisi saya ya. Jadi waktu itu memang saya udah izin sama orang tua pun dari semester 4 apa semester 5 gitu. Itu saya udah izin ke orang tua bahwa saya pengen cita-cita ini kita sampaikan. Terus saya pengen wirausaha, apakah diizinkan gitu kan. Alhamdulillah semua mendukung gitu kan. Dan di situ kan otomatis jadi saya nambah semangat juga. Apapun yang terjadi, semangat. Jadi faktor nggak ada tuntutan, istilahnya support system dari keluarga juga itu sangat-sangat mendukung, memberi energi sih. Oke, termasuk beruntung ya. Jadi kan banyak nih teman-teman kita yang mungkin kalau tadi bilangnya semuanya kan sama-sama terhormat ya. Mau jadi wirausaha, mau jadi karyawan gitu ya. Tapi memang masih ada yang merasa kalau kasta tertinggi itu adalah PNS ya kan? Masih ada kan? Masih ada berpikir seperti itu. Nah akhirnya banyak juga dari teman-teman kita, mungkin kita juga mungkin mengalami dengan pertanyaan itu ya kan? Kenapa kamu nggak daftar PNS dan lain sebagainya? Mas Zul nanggepin gitu gimana? Ini kan kemana bisa ada CPNS? Dari tanggal Mas Zul lulus kan dari udah berapa kali CPNS? Iya betul. Waktu itu memang pas kakak saya pun ketika memang saya pas lulus itu saya sempat juga sih 3 bulan pertama saya bingung. Di situ memang saya banyak sharing sih, banyak kumpul sama anak-anak HIPMI perguruan tinggi. Dan memang kan di situ kan orang-orangnya memang punya visi yang sama dalam hal kewirausahaan kan otomatis ya. Jadi kita kalau sharing pun nyambung gitu loh. Jadi waktu itu memang 3 bulan setelah lulus itu jujur aja bingung antara ngelanjutin tapi dengan hasil usaha yang tidak seberapa gitu kan. Apakah ini nutup buat kehidupan gitu kan. Kayak gitu sih waktu itu memang bimbang selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu memang sering sharing, sering ngobrol sama teman, terus cari pertimbangan juga gitu kan, sama keluarga juga gitu kan. Dan waktu itu memang aku belum balik ke kampung dulu waktu itu. Jadi selama 3 bulan itu memantapkan diri sih. Dan terkait CPNS itu memang kakak saya itu kadang nyuruh juga coba daftar ini. Cuman karena udah tekadnya udah bulat sih. Jadi waktu itu walaupun aku nggak bakal ambil tindakan kalau misalkan masih ragu. Jadi istilahnya ke CPNS ragu, ke wirausaha masih ragu gitu kan. Otomatis saya mending nggak ambil dua-duanya gitu kan. Nah, gitu. Jadi kecuali kalau memang aku udah mantap ke CPNS ya oke lah kita ambil gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi pas waktu habis lulus pun saya nggak bisa dibilang nggak pernah daftar sih untuk istilahnya kerja. Ketika teman-teman daftar PLN waktu itu itu kan kelas saya tuh pas di semester terakhir itu semester 6 itu kan cuman 17 orang ya. Nah itu kan tengah kelas kita itu daftar nih. Nah semuanya itu berangkat ke Jogja. Nah itu kan 2 hari. ini lucunya ini yang lain berangkat ke sana tes, nah dua hari nih ada yang lulus, ada yang enggak kan, ada yang lanjut, ada yang enggak. Nah kita sebagai teman-temannya ini yang enggak ikut tes, yang enggak ikut daftar itu malah nyusul ke sana gitu kan. Jadi ninggalin kuliah, cuman tapi niat kita buat nemenin yang enggak lulus gitu loh. Jadi harus kita liburan di sana gitu kan. Luar biasa sekali ya. Gitu. Jadi gitulah. Jadi ceritanya waktu lulus kuliah saya belum pernah daftar kerja sih karena memang mencari pemantapan diri juga dan akhirnya mantap untuk melanjutin bisnis ini. Oke. Memang biasanya kalau kita ngejar ke passion atau sesuatu yang kita sukai, itu memang challenge-nya itu malah dari orang-orang terdekat memang. Biasanya kayak gitu. Terutama kadang terkait itu tadi ada faktor. Biasanya kalau kita suka dengan sesuatu, kita menikmati itu, biasanya
nominal atau mungkin kita sebut gaji atau pendapatan itu memang biasanya nggak seberapa dulu. Tetapi kalau memang kita sudah berani untuk menekuni dan lain sebagainya, itu nanti bisa menyesuaikan. Kalau kadang malah kalau dibalik kita kerja tapi kita nggak menyukai, itu memang sih secara angka asik ya. Angkanya gede asik. Tapi di feel kita, di hati kita tuh ada rasa sesuatu yang bikin greget gitu kan. Nah, Mas Zul ngalamin itu nggak? Fase-fase itu di awal mungkin gaji temen, pengen kayak temen, atau mungkin kan mulai galau nih, teman-teman udah pada mulai kerja, sedangkan Mas Zul melihat dirinya, aduh kok ini bisa nggak sih pendapatanku di sini untuk hidup gitu kan, atau apalagi menghidupi gitu kan. Sempat nggak terpikir kayak gitu? Aku ngerasanya pas ketika benar-benar yakin dan fokus itu sih, aku malah ngerasanya berkembang sih. Karena nggak mikirin kuliah ya, jadi benar-benar fokus ke usaha, akhirnya aku ngerasanya makin berkembang di situ. Cuman memang kalau dinilai mungkin kadang-kadang ya, kadang-kadang mungkin kalau dihitung mungkin dengar gaji teman lebih gede, wah kadang selintas doang, cuman nggak nyampe mikirin banget itu enggak. Karena di sisi lain aku punya nilai-nilai alasan lain yang memang itu nggak bisa diuangkan, dalam hal kayak misalkan pulang kampung ke keluarga bisa kapan aja, waktu terutama ya. Jadi karena aku perantau, jadi ketika pengen balik kampung bisa lebih lama sama orang tua, itu yang aku bisa bilang itu lebih daripada uang kan gitu. Itu sih. Jadi ada nilai-nilai itu yang memang aku anggap bahwa aku nggak salah dengan pilihanku kayak gitu. Tapi tiap orang bukan berarti salah ya, tiap orang. Cuman bukan menyalahkan ya. Jadi pada intinya balik lagi ke apa alasan kita, apa dorongan kita, motivasi kita sih. Selama itu bermanfaat, sama-sama memberikan manfaat, kenapa harus diperdebatkan gitu ya? Oke, wah luar biasa ini, saya dapat insight ini. Banyak sekali. Semoga teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan insight dari sharing dengan Mas Zul. Meskipun ini belum selesai nih. Warung Kondima ini pembukaan ini. Belum isi, belum closing ya, belum. Atau tadi masih perkenalan mungkin? Masih sesi perkenalan. Belum masa COVID, karena itu masih banyak bahasannya pokoknya.